three, four. Reformasi PSSI sudah berhasil atau masih hanya sebatas mimpi? Apa kabar football lover? Semoga selalu sehat dalam menikmati sepak bola. Sebagaimana kita ketahui bersama, PSSI baru saja selesai menyelenggarakan kongres luar biasa, yang dalam agenda utamanya adalah memilih pengurus baru, mulai dari ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Exco PSSI. Setelah sekian lama masyarakat Indonesia sudah lelah melihat kinerja pengurus PSSI, terutama dalam mengurusi segala urusan tentang sepak bola Indonesia yang bertahun-tahun dianggap gagal untuk mengarah lebih baik. Terutama semenjak kejadian tragedi Kanjuruhan yang menjadi titik nadir sepak bola Indonesia. Sejak saat itu, pemerintah membentuk tim TGIPF untuk investigasi tragedi Kanjuruhan tersebut. Tim TGIPF merekomendasikan untuk pengurus PSSI harus diganti serta masyarakat Indonesia juga sudah tidak percaya terhadap kepengurusan PSSI. Setelah beberapa bulan setelah tragedi Kanjuruhan, akhirnya PSSI mengadakan kongres luar biasa untuk memilih pengurus PSSI yang baru. Pada saat kongres luar biasa PSSI, untuk posisi ketua umum berhasil dimenangkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Sepak terjang Erick Thohir dalam mengurusi Kementerian BUMN sudah banyak prestasi, serta juga pernah menjadi presiden klub elit Italia Inter Milan. Sehingga masyarakat menaruh harapan yang besar dalam perubahan sepak bola Indonesia. Untuk posisi wakil ketua umum dalam Kongres PSSI drama memalukan terjadi. Bagaimana tidak? Siapa yang berhak menjabat sebagai wakil ketua umum sampai berubah-ubah sampai 3 kali? Padahal dalam kongres luar biasa PSSI ini disaksikan langsung oleh perwakilan dari FIFA dan AFC. Pada awalnya yang terpilih sebagai wakil ketua umum dimenangkan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Menpora Zainuddin Amali. Ternyata dalam pemilihan wakil ketua umum ini kontroversi terjadi. Bagaimana tidak ternyata banyak suara hasil pilihan voters yang memilih kandidat lain. Seperti mantan Sekjen PSSI Ratu Tisa yang tiba-tiba hilang. Imbasnya para voters protes meminta pemilihan wakil ketua umum diulang dan suasana sempat ramai. Karena voters yang suaranya dihilangkan terus melayangkan protes keras kepada panitia pemilihan. Dibantu peran Ketua Umum PSSI saat itu Muhammad Iriawan dalam desakan protes dan berhasil menenangkan keadaan, akhirnya pemilihan wakil ketua umum diulang. Hasil pemilihan wakil ketua umum kedua kalinya berhasil dimenangkan oleh Yunus Nusi dan Ratu Tisa. Drama dan kontroversi belum selesai ketika Yunus Nusi terpilih kedua kalinya sebagai wakil ketua umum. Sedangkan Menpora Zainuddin Amali gagal terpilih. Tanpa diduga setelah terpilih sebagai wakil ketua umum, Yunus Nusi justru menyampaikan bahwa dia mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum terpilih. Dan Menpora Zainuddin Amali menggantikan posisi Yunus Nusi sebagai wakil ketua umum bersama Ratu Tisa Destria. Entah apa yang terjadi sebenarnya dalam drama kongres luar biasa PSSI tahun ini, hanya mereka para voters lah yang tahu. Setelah wakil ketua umum terpilih, drama kembali terjadi ketika pemilihan siapakah 12 orang anggota terpilih sebagai Exco PSSI. Dalam pemilihan 12 anggota Exco ini dilakukan sampai 2 putaran. Pada putaran pertama hanya terpilih 7 orang. Kemudian 5 orang terakhir terpilih dalam putaran kedua. Dan inilah komposisi pengurus PSSI yang baru pada tahun ini dalam periode 2023 sampai dengan 2027. Ketua Umum Erick Thohir, Wakil Ketua Umum Ratu Tisa Destria dan Zainuddin Amali. Anggota Exco terdiri dari Eko Setiawan, Endri Irawan, Juni Rahman, Muhammad, Rudi Yulianto, Sumarji,
Vivin Cahyani, Peter Tanuri, Arya Mahendra. Selanjutnya terpilih juga nama-nama Khairul Anwar, Ahmad Riyad, dan yang terakhir adalah Hasnur Yadi. Setelah KLB PSSI selesai dengan komposisi pengurus di atas, bagaimana pendapat Anda semua? Optimiskah pengurus PSSI yang baru ini mampu mengurus sepak bola dengan jauh lebih baik dari sebelumnya? Atau justru kecewa dan menganggap PSSI hanya formalitas ganti pengurus saja, dan sebenarnya hanya dijadikan ajang untuk menaikkan kepopuleran masing-masing individu atau sekelompok saja? Tim ini, dunia bola mencoba untuk gali lebih jauh apa saja potensi yang kemungkinan akan membawa perubahan lebih baik ke depan dari masing-masing pengurus PSSI terpilih dalam periode tahun 2023 sampai dengan 2027 nanti. Untuk posisi ketua umum yaitu Erick Thohir, setidaknya tidak ada keraguan beliau mampu untuk membenahi sepak bola Indonesia. Untuk posisi wakil ketua umum yaitu Ratu Tisa Destria, hampir sama dengan Erick Thohir. Sepak terjangnya di dunia sepak bola tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain pernah menjadi sekjen PSSI sebelumnya, Ratu Tisa saja satu-satunya perempuan Indonesia yang mendapatkan gelar master dari FIFA. Sehingga wawasan dan pengalamannya dalam mengurusi sepak bola juga tidak perlu diragukan untuk bisa merubah PSSI untuk lebih baik lagi. Posisi wakil ketua umum berikutnya Zainuddin Amali. Entah apa yang dipikirkan oleh beliau. Zainuddin Amali justru siap mengundurkan diri sebagai Menpora dan lebih memilih sebagai wakil ketua umum PSSI. Padahal jabatan Menpora mestinya lebih prestisius daripada sebagai wakil ketua umum PSSI. Meskipun begitu kita tetap apresiasi langkah dan keputusan beliau. Kita doakan semoga juga senantiasa mampu memperbaiki PSSI untuk jauh lebih baik lagi. Untuk posisi anggota AXCO inilah yang masih kebanyakan orang meragukan keseriusannya dalam membangun PSSI untuk lebih baik lagi. Sebab ketika ekspektasi masyarakat untuk bisa melihat anggota AXCO PSSI lama tidak terpilih kembali. Nyatanya dari 12 orang AXCO yang terpilih, 6 orang adalah anggota AXCO PSSI periode sebelumnya, di mana masyarakat pecinta sepak bola Indonesia sudah lelah dengan kinerja orang-orang ini yang dinilai tidak becus dalam mengurusi sepak bola Indonesia selama ini. Mereka adalah Hasnur Yadi, Ahmad Riyad, Juni Rahman, Vivin Cahyani, Andri Irawan, dan Peter Tanuri. Ketika masih ada muka lama pengurus PSSI dalam posisi anggota AXCO, pecinta sepak bola tanah air masih kecewa. Kenapa bisa orang-orang tersebut terpilih lagi sebagai pengurus PSSI? Padahal mereka semua sudah dicap gagal mengurusi sepak bola Indonesia selama ini. Sepantasnya masyarakat Indonesia sebagai pecinta sepak bola mempertanyakan kepada voters pemilik hak suara. Kenapa masih ada saja yang memilih orang-orang lama PSSI ini? Pada akhirnya kita tidak akan pernah tahu siapakah yang telah memilih orang-orang lama sehingga bisa terpilih kembali sebagai anggota AXCO PSSI. Bagaimanapun yang terjadi, kita hanya bisa mengawal dan terus berdoa. Semoga pengurus PSSI periode ini benar-benar serius dalam mengurusi tata kelola sepak bola Indonesia, yang sudah sekian lama minim prestasi dan justru seringkali melakukan kontroversi. Tulis pendapat dan doa terbaik Anda di kolom komentar, supaya pengurus PSSI yang baru senantiasa bisa benar-benar mewujudkan sepak bola Indonesia untuk jauh lebih baik dari sebelumnya. Jayalah sepak bola Indonesia. Kita kawal terus reformasi PSSI hingga berhasil. Semoga mimpi sepak bola Indonesia berprestasi bisa...